Selamat malam Bapak, Ibu, dan para sahabat Warna Visi Indonesia. Selamat datang kembali dalam acara webinar kita pada malam hari ini yang mengangkat topik pentingnya emotional self-care bagi orang tua. Saya Marta Francisca selaku HR Business Partner dari Warna Visi Indonesia akan memandu diskusi kita pada malam hari ini yang juga akan difasilitasi oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik, yaitu Mbak Carmelia Riyadni dari Rumah Dandelion. Mungkin Mbak Carmelia boleh menyalakan videonya supaya bisa dilihat oleh semua peserta. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Carmel. Terima kasih ya untuk kehadirannya dan kesediaannya ya menjadi narasumber pada malam hari ini. Kita akan banyak belajar dari Mbak Carmel sebagai ahlinya ya. Dan kita belajar sama-sama, Mbak. Kita belajar sama-sama ya, iya. Ya. Dan satu lagi narasumber cantik lainnya yaitu Mbak Elis Sinsilia ya. Pengennya dipanggil Mbak Elis aja. Nah, beliau ini adalah ibu dari seorang putra yang bernama Kaisaka Putra. Betul ya Mbak Elis ya? Dan beliau juga seorang entrepreneur. Boleh mungkin videonya dibuka Mbak Elis supaya kita bisa lihat semua? Halo semuanya. Halo. Oke. Ya, terima kasih juga untuk kehadiran dan kesediaannya Mbak. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar nih ya. Para orang tua, saya yakin nggak cuma ibu-ibu, mungkin ada beberapa bapak, ayah, atau dedi gitu ya, atau papa, papi yang juga hadir ya. Kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini. Ya, jadi selama diskusi berlangsung nanti, bila mana ada pertanyaan dari bapak, ibu, dan peserta sekalian, silakan menuliskannya pada kolom Q&A yang ada. Nanti saya dan rekan-rekan dari Warna Visi juga akan bantu meneruskannya kepada para narasumber. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, Bapak, Ibu, atau peserta mungkin bisa mengganti namanya menjadi anonimus, jadi nggak ketahuan itu pertanyaan dari siapa, begitu ya. Yang penting kita belajar sama-sama pada malam hari ini. Baiklah, karena topiknya sangat menarik dan saya yakin akan panjang lebar dibahas begitu, kita langsung masuk saja ya ke diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama itu saya mau ke Mbak Carmel dulu nih ya dari Rumah Dandelion. Ya, Mbak, apa sih emotional self care itu? Ini kayaknya apa nih? Lagi banyak ya yang dibahas ya kayaknya ya, baik media sosial maupun di media parenting juga banyak sekali sebenarnya lagi membahas self care khususnya pada saat masa sekarang nih perubahan yang saat ini. Tapi memang aku kan tidak bisa melihat para audiens yang ada di sini. Jadi aku menyapa dulu, selamat malam Bapak, Ibu, Kakak yang mungkin adanya tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, bisa ada berbeda jam, waktunya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita kan juga mau ngomongin masalah emotional self-care. Sebelum itu aku mungkin mau bertanya dulu nih, karena aku tidak bisa melihat ya, karena kita webinar malam hari ini. Aku pengen tahu dulu sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan self-care pada dirinya atau belum. Jadi nanti mungkin bisa dibantu. Aku mau ini dulu. Nah, jadi aku bisa mendapat gambaran. Bisa langsung diklik ya Mbak Marta ya. Aku mau, Mbak Esi juga boleh ya, bantu-bantu untuk klik-klik apakah kamu sudah melakukan self-care. Habis itu ada jawabannya iya atau tidak. Lalu sebenarnya yang kedua nih untuk kita membuka forum hari ini aku mau tahu sih apakah ada beberapa teman kita atau Bapak atau Ibu sudah masih merasa lelah gitu ya walaupun sudah cukup tidur, kayaknya kita udah olahraga, udah nonton drakor atau apapun itu yang berusaha menyenangkan hati kalian. Tapi masih merasa lelah aja bawaannya. Nah, itu ada 3 pilihan di situ. Nanti hasilnya mungkin kita bisa bawa, lalu nanti kita bahas. Sebenarnya aku mau ngomongin apa sih kita semalam ini gitu ya, tentang self-care. Seperti itu. Saya sudah submit, Mbak. Oke. Wah, nih itu ya.
menarik ya ternyata. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di layar gitu ya, banyak yang memang sudah melakukan self-care, tadi ada beberapa yang enggak, cuman sebagian besar dari kita sudah melakukan self-care, which is good, gitu. Dan yang kedua, ternyata banyak juga ada 50-50 nih Mbak Marta, yang sudah melakukan self-care dengan cara, mungkin opsinya bisa lebih banyak lagi daripada ini, tapi aku lagi bertanya, mungkin ini adalah kegiatan yang menyenangkan, yang bisa dilakukan di rumah, ternyata kok masih capek juga gitu ya, ternyata 50-50 di kita, ada yang masih sering merasa lelah, gitu ya, ada juga masih ada ya sesekali lah gitu ya. Aku salah satu yang tadi ikutan polling yang pernah dan sesekali. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membahas masalah self-care, karena memang sekarang masyarakat lagi sering membicarakan gitu pentingnya self-care, dan penelitian juga mendukung gitu ya, dengan apalagi dengan perubahan situasi yang saat ini, self-care menjadi sebuah penting. Kita lagi bertanya-tanya sebenarnya self-care itu apa gitu. Ada beberapa teman yang sudah melakukan, saya sebenarnya sudah melakukan self-care, tapi kok saya merasa masih stress out, atau saya masih merasa emosi gitu ya, atau saya masih belum berfungsi dengan baik secara sosial maupun dengan peran-peran saya sebagai seorang ibu atau bapak. Nah, sebenarnya ada self-care itu kegiatan yang kita seperti memberikan suplemen makanan gitu kepada tubuh kita. Tubuhnya tuh bisa menjadi fisik, mental, maupun spiritual kita. Gitu, supaya kitanya bisa juga melakukan kegiatannya itu secara optimal. Nah, kegiatan-kegiatan ini, self-care ini memang tidak hanya sebatas tadi how-nya saja yang tadi kita sudah bahas ya. Mungkin ada beberapa suka, sekarang lagi trennya tuh hobi tanaman gitu. Atau lagi trennya mencoba hobi yang baru, masak. Tapi kok kayaknya masih ada hal-hal yang mengganjal dalam diri kita. Malah ada pikiran-pikiran mungkin negatif masih ada dalam diri kita gitu ya. Misalkan, kayaknya aku selama kemarin belajar di rumah kok nggak bisa mendukung anak-anakku belajar, atau aku masih suka marah-marah gitu. Nah sebenarnya, dan itu kan kalau emosi-emosi negatif, dan apalagi kita sedang lagi beradaptasi dengan situasi ini, sangat membuat lelah tubuh, yang akhirnya kalau kita terlalu lelah, itu emosi negatifnya cepat kepicu. Gitu. Jadi sepertinya hal-hal yang biasanya mungkin makanan tumpah, kita santai aja, paling lap tisu. Tapi kalau sekarang kayak, kok bisa sih kayak gini, kenapa ya gitu, atau bisa marah-marah, hal-hal kecil pun juga bisa marah-marah. Nah, maka dari itu pada saat tadi self-care, kita mau melakukan sesuatu untuk memberikan nutrisi pada mental, spiritual maupun fisik kita, adalah kegiatan-kegiatan yang memahami diri kita dulu gitu. Self-care itu adalah mencoba memahami. Nah, ada 3 aspek sebenarnya yang malam ini mungkin nanti kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Self-care itu sebenarnya terkait dengan kita juga ada self-awareness kita mengenal diri kita, kelebihan dan kekurangan kita di mana, atau mengenal emosi-emosi, kenapa sih saya bisa marah pada saat situasi ini, situasi-situasi apa yang memicu saya marah atau saya sedih gitu ya. Dan juga ada kita juga membahas mengenai self-worth gitu. Kita merasa kita melakukan self-care supaya self-worth kita naik, kita merasa kita mampu, kita berdaya gitu, kita bisa melakukan segala kegiatannya dengan optimal, tidak ada beban rasanya gitu ya dalam pikiran kita, which is dalam kondisi yang sekarang kayak susah gitu ya, ada beberapa orang masih struggling gitu untuk bisa melakukan peran-perannya dengan optimal. Dan juga adanya self-esteem, kita percaya diri bahwa kita mampu kok melewati pandemi ini, gitu. Kita bisa kok, gitu. Kita bisa melakukan hal yang bisa membantu keluarga kita, gitu. Hal-hal seperti itu, gitu. Jadi kalau hari ini kita lebih ke emotional self-care, mungkin nanti akan banyak dibahas hal-hal yang membantu psikis kita. Apa yang kita bisa lakukan, seperti itu, Mbak Marta. Oke, baik. Kira-kira ada contoh-contoh nggak ya, Mbak, tentang kegiatan emotional self-care itu?
Tadi kan udah disebut tuh ya, seperti kayak menanam. Ya. Saya nggak suka soalnya Mbak menanam ya. Gitu ya. Dan kalau misalnya ada cara-cara itu bisa digeneralisasikan nggak? Apakah memang satu orang itu satu kegiatan misalnya efektif untuk semua orang, atau beda-beda, atau harus tadi cari tahu dulu karena self awareness-nya gitu, gimana tuh Mbak? Memang yang terpenting itu adalah kita sebenarnya self care itu kita berusaha mencoba mengenali diri kita lebih jauh sih, gitu ya. Jadi tidak sekedar kegiatannya saja, tapi lebih penting tuh lebih dalam lagi yang mau kita gali pada diri kita adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Gitu. Kita bisa tahu apa sih yang membuat kita senang, apa sih yang bisa membuat kita sedih, gitu. Lalu kita berusaha mensyukuri setiap detail yang ada gitu ya dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa syukuri untuk kita bisa terus positive thinking. Nah, positive thinking yang mau kita bangun dalam diri kita gitu. Mungkin kegiatan-kegiatannya pada saat makanya orang-orang bilang punya me time gitu ya, dengan bertanam dan lain-lain. Mungkin itu adalah menjadi salah satu waktu untuk kita bisa tenang dan fokus terhadap kegiatannya. Contoh misalnya Mbak Marta sukanya apa gitu ya. Sukanya misalkan olahraga deh, jalan pagi setiap hari punya kebutuhan itu untuk me time-nya. Pada saat jalan pagi itu bukan hanya berarti kita bisa kegiatan aktif berjalan, tapi mungkin pada saat itu kita bisa lebih menenangkan diri gitu ya pada saat berjalan sambil berpikir lagi hal-hal apa yang sudah kita lakukan baik pada hari ini, apa yang kita bisa syukuri, misalnya keadaan kita lagi sehat gitu. Nah, kalau itu menjadi dasar sekali self care yang memang perlu dilakukan oleh setiap ibu dan setiap manusia supaya kita merasa diri kita lebih fulfilled gitu, lebih menjadi well-being yang jadi well-being gitu. Nah, memang caranya pada akhirnya at the end tadi kan memang kalau misalnya self care tidak hanya tentang how-nya saja gitu ya, tetap harus mencoba aware sama diri kita, memberikan pernyataan pada diri kita kalau kita worth gitu ya, kita memang bernilai gitu, lalu kita percaya diri bisa menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Nah, kemudian how-nya akhirnya yang berbeda-beda setiap orang yang tadi Mbak Marta bilang gitu ya. Nah, berbeda-beda itu mungkin bisa tergantung, bisa pertama apakah berbeda karena masalah indera, contoh senses. Kita lihat misalnya pada saat kita mau mengenali diri kita tahu nggak sih bau-bau seperti apa sih yang bisa membuat kita tenang gitu. Mungkin aku bukan fancy sama yang oil yang lagi rame ya gitu ya, essential oil, tapi mungkin buat aku nyium minyak telon aja tuh udah enak gitu. Karena menenangkan misalnya gitu. Itu dari indera penciuman. Terus habis itu secara visual, aku sukanya apa sih untuk menenangkan diriku gitu. Terkadang ada orang yang suka nonton Netflix atau nonton itu kayak bisa senang. Padahal untuk beberapa orang gerakan di TV itu malah menjadi pusing. Jadi bisa aja secara visual mereka aku lebih suka yang tenang-tenang. Mungkin malah lihat yang hijau-hijau, jadi ngelihat luar ada pepohonan, atau cari-cari gambar atau buku yang ada gambar-gambar scenes gitu ya, pemandangan. Mungkin itu buat dia lebih menyenangkan. Itu baru dari indera. Lalu ada lagi kemarin Rumah Dandelion juga membahas mengenai bahasa cinta. Gitu. Setiap orang memiliki bahasa cinta sendiri-sendiri gitu. Misalnya kalau suamiku dia bahasa cintanya tuh memang dalam bentuk barang. Gitu. Itu tidak salah karena mungkin value keluarga dia terbiasa dari kecil seperti itu. Jadi kalau dia sayang, dia biasanya suka aku bisa beliin apa buat kamu gitu, buat membuat aku lebih berdaya gitu ya. Misalnya, kemarin dia sempat beliin aku jam karena jam itu dia concern sama aku gitu ya. Dengan beliin jam aku bisa kejar stepsku per hari atau tahu bahwa kamu tuh aktif. Tuh. Tapi kalau saya tipenya malah bukan barang nih bahasa cintanya, misalnya saya lebih suka secara lisan gitu. Makasih ya hari ini kamu sudah membantu aku untuk melakukan ini, atau
hari ini kamu menyenangkan bisa pergi sama aku ke supermarket bantuin apa gitu. Jadi aku senang gitu dengan apa yang dia lakukan sama aku, dan aku biasanya lebih suka lisan. Nah itu memang gaya bahasa cintanya beda-beda. Itu ada 5 love language juga gitu Mbak Marta. Oke, terima kasih. Berarti memang kesimpulannya kembali ke setiap individu begitu ya, karena Betul. beda-beda begitu ya. Nah, karena emosi aja beragam nih ya. Jadi saya pengen tahu juga nih ya. Emosi itu melulu negatif atau bagaimana tuh Mbak? Pastinya kan emosi tuh kita yang terketahui ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau udah sampai semakin besar gini, kita ada kayak 8 emosi gitu ya yang kita yang kita rasakan sebagai seorang manusia. Cuma biasanya memang yang sering terdengar, apalagi anak-anak juga sudah punya emosi dasar biasanya. Mungkin tadi anak yang Mbak Elsie udah usianya masih berapa Mbak? 2 tahun mungkin ya. Mereka tuh sudah bisa merasakan emosi senang, sedih, takut, marah gitu. Itu emosi dasar yang biasa dirasakan gitu, dan berbagai emosi yang lain. Tapi memang kebayang nggak sih Mbak Marta, mungkin Mbak Marta lebih gampang untuk tertrigger dengan emosi yang positif apa untuk emosi negatif? Waduh, pertanyaan yang sangat personal. Oh, jujur aja ya, jujur. Kalau sama psikolog ketahuan kalau bohong gitu ya. Wah, itu lebih gampang yang tapi tergantung ya, tapi enggak, lebih paling gampang yang negatif tuh kalau saya ya. Karena kalau secara penelitian memang kalau misalnya seseorang untuk merasakan emosi-emosinya dia itu cenderung lebih panjang tuh efeknya yang pada saat kita merasakan emosi negatif itu sendiri gitu. Nah, tapi kan emosi ini kita bergejolak ya Mbak. Jadi kayak memang kita punya tadi kita udah bahas, kita memang secara 2 kelompok besar ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, itu kan semuanya juga berkembang nih dengan otak kita gitu. Jadi emosi-emosi itu ada yang namanya bagian otak yang mengurusi emosi-emosi dasar manusia itu. Nah, itu kalau kita selalu trigger dengan emosi-emosi negatif nih, misalnya kayak marah atau disgust dan lain-lain gitu. Akhirnya kan otak latihannya juga yang negatif-negatif aja nih. Gitu. Makanya dengan ada self-care diharapkan kita bisa activate emosi-emosi positif kita gitu. Untuk kita kendalikan supaya emosi-emosi kita tuh menjadi lebih netral. Jadi kan karena kalau emosi kita tidak bisa hindari, pasti kita akan merasakan sedih, pasti kita akan merasakan marah gitu. Kalau kita tidak bisa merasa sedih malah ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya pun dirasakan, bagaimana kita tidak berlarut dengan emosi negatif itu, memang diharapkan kita harus lebih tahu bagaimana kita bisa membawakan emosi positif itu dalam diri kita. Seperti itu. Jadi dan harapannya dengan adanya self care ini ibu dan bapak lebih tahu tentang dirinya dan bisa membantu dirinya seperti apa, bisa memenuhi tadi nutrisi-nutrisi yang positif, emosi-emosi positif untuk membantu kita nanti menyelesaikan masalah atau menghadapi kehidupan gitu ya, meningkatkan motivasi kita. Karena kan perjalanan kita masih panjang nih ke depan gitu. Kita juga nggak tahu nih kondisi pandemi akan seperti apa, dan even pandemi selesai pun pasti akan ada terus masalah gitu ya. Jadi itu tidak terhindarkan gitu masalah-masalah tersebut. Baik, saya coba ke Mbak Elis dulu nih ya. Sebagai seorang ibu muda cantik ya dengan putranya usia berapa tadi Mbak Elis? Mungkin boleh di-unmute dulu. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Terus bener dong tebakanku. Iya, soalnya Mbak Karmel udah biasa gitu ya ngelihat sekilas langsung tahu usianya ya setiap hari dulu ya. Oke, nah ini dengan situasi kayak sekarang ya, dan Mbak Elis juga seorang entrepreneur begitu kan, segala sesuatu dilakukan dari rumah nih. Kira-kira nih 6 bulan terakhir ini emosi yang lebih sering keluar seperti apa nih Mbak Elis kalau boleh sharing gitu ya? Mungkin kalau misalnya dari sisi aku emosinya lumayan sejujurnya ya lumayan naik turun. Jadi to be honest banyak banget yang aku rasakan selama pandemi ini, dari
merasa cemas sampai merasa bersyukur juga. Kayak perasaan itu semuanya campur aduk gitu. Di luar dari bersyukur kayak di luar dari kecemasan kayak aduh ini ketidakpastian masa sekarang, nggak tahu sampai Kapan? Apa namanya aja juga iya maksudnya aku kan ada bisnis sendiri juga dan bisnisnya kayak ada yang turun ada yang naik dan kayak sangat banyak ketidakpastian di luar sana gitu. Jadi ada aja rasa cemas yang kadang-kadang hinggap gitu, tiba-tiba hadir aja kayak tiba-tiba aduh hari ini kok rasanya I don't feel good gitu. Kayak aku nggak merasa tenang hari ini gitu. Dan tapi ada kalanya dan mostly mungkin karena memang kebanyakan aku belajar untuk melepaskan rasa itu, kayak meng-acknowledge rasa apa yang aku rasakan. At least aku share ke suamiku, misalnya orang terdekat, aku merasa aku juga bisa bersyukur dan melihat keadaan ini dari sisi yang lebih positif gitu. Karena kebetulan aku sama suami itu kan bekerja sama-sama gitu. Jadi anakku yang 2 tahun itu mostly kita tinggal di rumah gitu. Dan selama 7 bulan terakhir ini otomatis karena kita lebih banyak di rumah, kita juga bisa spend time sama anak kita yang lagi sebenarnya perkembangannya sangat pesat dan sangat membutuhkan apa ya istilahnya butuh ada kita gitu, butuh ada kitanya gitu. Dan kebetulan karena punya kesempatan in my lifetime untuk kayak berada di situasi pandemi ini, jadi akhirnya kita ya lumayan struggling dengan schedule di awal, tapi lama-lama kita juga sekarang udah mulai terbiasa dan adaptasi. Oh, gini loh caranya, maksudnya gini cara menghandle-nya, tapi at the same time kita bisa ada untuk si anak gitu. Jadi itu yang aku bisa syukurin gitu. Cuman secara emosi ya memang naik turun banget gitu, to be honest gitu. Baiklah, paling tidak kita semua yang hadir di sini merasakan, semua senasib begitu ya, karena nggak sendirian gitu ya. Soalnya kan biasanya boleh keluar, hangout gitu kan, boleh ngopi-ngopi cantik, sekarang nggak boleh, dibatasi gitu ya. Dan yang lebih pusing itu tadi ya, banyak yang dipikirin, ini bisnis bagaimana, seperti itu. Jadi cemas begitu ya, walaupun memang hal yang positif akhirnya bisa lebih banyak waktu dengan anak gitu ya, dengan pasangan, semua rata-rata bilang seperti itu ya. Tadi secara tidak langsung Mbak Elis sudah kasih tahu tipsnya, berbagi ya sama pasangan karena yang paling tahu sama kita gitu. Tapi ada nggak Mbak Elis saat-saat di mana kitanya juga lagi down, lagi benar-benar cemas, pasangannya juga cemas nih. Pernah ngerasain nggak Mbak Elis selama 6 bulan terakhir ini? Sejujurnya karena suamiku kan orangnya cukup I don't know, I always see him like a very optimistic dan sangat-sangat dia sangat optimistik dan sangat positif orangnya gitu. Memang ada saat-saatnya down, tapi biasanya kecemasanku jauh lebih besar daripada kecemasannya suamiku. Jadi aku merasa kayak dia bisa menenangkan aku. Cuman to be honest di awal memang kita berdua merasakan kecemasan itu bersama-sama. Dia berusaha nenangin aku, tapi aku juga bisa ngelihat, aku bisa sense ada kecemasan itu. Jadi yang kita lakukan, aku pernah banget di awal-awal pandemi juga, kebetulan ada temenku yang ngajakin kita coba meditasi. Jadi aku sempat melakukan meditasi 21 hari. Nah, 21 hari challenge. Jadi kayak meditations untuk at least meringankan beban pikiran gitu, at least bisa let go perasaannya, at least bisa merasakan apa ya, lebih lepas dan lebih berpasrah gitu sebenarnya pada keadaan dan proses sebenarnya gitu, dan selalu berpikir dari sisi yang sebaliknya. Kalau misalnya kayak kita selalu kepikiran negatif terus, otomatis kita akan menyerap energi negatif terus gitu. Jadi kayak kita selalu lihat sisi positifnya gitu. Cuman sampai saat ini sih so far belum pernah ya, maksudnya yang kayak aku down, suamiku makin down, terus kita sama-sama down gitu, belum pernah. Lebih ke kayak kita sama-sama cemas tapi kita obrolin gitu. Karena menurutku di luar dari suami aku juga
ngobrol sama keluargaku. Tapi karena kebetulan emang aku tinggal sama suami sendiri, jadi emang paling deket dan paling bisa reach yang mudah itu ya suami gitu. Jadi kayak kita memanfaatkan kesempatan itu juga untuk lebih banyak berkomunikasi dan lebih banyak aligning expectation gitu. Gimana ya? Kayak menyiapkan ekspektasi sama-sama gitu. Gitu sih kalau dari sisi aku. Oke, terima kasih Mbak Elis. Nah, menarik tadi karena udah menyebut ya, ada partner, pasangan, dalam hal ini suami, begitu ya, sampai walaupun sama-sama cemas, tapi ya biasanya ada yang, karena tiap orang beda-beda ya. Nah, ini pertanyaanku nih sama Mbak Karmel. Ini memang bawaan orok, para kaum ibu-ibu lebih cemas, atau atau itu sebenarnya tergantung lagi gitu ya, ke pribadi masing-masing ya. Dan kalau sih pengalaman saya sih kalau mengamati gitu ya teman-teman, pasangan-pasangan tuh Tuhan unik juga ya, di pasang-pasangnya memang beda-beda ya. Yang istrinya cemas, suaminya tenang, atau sebaliknya. Atau saya salah nih, kebanyakan wanita saja nih. Gimana Mbak Karmel? Yang kadar cemasnya tinggi. Sebenarnya kalau bedanya wanita sama pria itu yang paling terutama terlihat memang katanya wanita tuh lebih emosional gitu ya. Jadi apapun yang dirasakan sedikit, senang sedikit, hebohnya seperti apa gitu. Atau misalnya sedih, wah nangisnya bombay gitu ya. Ada beberapa wanita yang seperti itu. Jadi memang pada dasarnya kita memang lebih sensitif ya wanita itu terhadap emosi-emosi yang kita rasakan. Tetapi kalau tadi di bawaan orok dan lain-lain, tapi memang ada orang-orang yang memiliki kecemasan tinggi gitu ya. Memang ada beberapa, bisa wanita, bisa pria, juga ada yang hal yang sama gitu. Aku juga bisa ada temen aku gitu yang cemas malah suaminya lebih pencemas daripada istri santai gitu ya, tipe-tipenya. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi memang ada tipe-tipe orang, kan bisa kita ngeliat cek kepribadiannya ya kadang-kadang. Nah memang ada tipe-tipe orang yang pencemas pun juga ada. Nah memang kalau misalkan tipe orang ini pencemas, chance untuk dia lebih stressful, chance dia untuk lebih burnout itu chance-nya itu lebih besar sih daripada yang lain seperti itu. Ya. Oke. Jadi untuk itu kita memang harus kenali diri kita ya. Kalau yang memang tipenya ini, nah itu baiknya gimana tuh? Kayak saya orangnya mirip-mirip sama Mbak Elis, mungkin lebih over nih, lebih sering cepet impulsif gitu ya, lebih cepat langsung lah gitu ya. Nah baiknya gimana tuh? Karena kadang kayaknya itu seperti penyakit menular gitu ya. Memang benar kalau di rumah Dandelion tuh ya Mbak ya, kalau kita lagi ngajar gitu, kecemasan atau emosi yang kita rasakan tuh bisa kelihatan loh sama anak-anak. Contoh nih, kalau aku lagi ngajar. Kalau ngajar mau nggak mau kita bawa, karena aku mengajar biasa bayi-bayi gitu ya, anak usia dini 6 bulan sampai 2 tahun gitu. Pasti kita kan kayak hai gitu, halo apa kabar, kita mau main-main. Tapi pernah suatu waktu aku tuh pas lagi banyak pikiran, tapi kan berarti kan kita harus faking gitu ya depan murid-murid, karena kita kan mau main sama anak-anak gitu. Tiba-tiba anak-anak muridku tuh bisa aja jadi nangis, jadi cranky gitu. Secara kita tidak sadari sebenarnya emosi itu menular, yang kata tadi Mbak Marta itu betul. Itu terjadi memang. Emosi menular. Makanya kalau misalkan di kelasnya Rumah Dandelion, kita tuh kalau lagi kelas gitu ya, makanya kalau pas lagi main kan harus sama orang tua. Makanya kita selalu bilang orang tua harus merasa senang dulu nih main sama di sini sama kita supaya anaknya juga merasakan hal yang sama. Nah, bagaimana kalau itu dampaknya tuh di rumah? Jadi kita bisa tarik ya ke rumah gitu. Nah, artinya pada saat kita sebagai seorang ibu merasa lebih bahagia atau bisa mengelola emosi negatif kita, anak pun juga atau suami pun juga bisa merasakan hal yang sama gitu. Untuk tadi cerita-ceritanya Mbak Esi mungkin termasuk yang beruntung punya support system yang sangat mendukung gitu ya. Jadi pada saat dia cemas ada yang menenangkan. Tapi terkadang kan beberapa keluarga ada yang belum tentu mereka punya
support system yang sama. Kalau saya punya support system, rumah saya tuh cuman ada tetangga sama ibu saya. Jadi sekarang aja saya lagi kerja, saya titipin anak ke sana, padahal suami di rumah. Tapi setidaknya ada support system yang mendukung. Jadi setiap keluarga itu memang berbeda. Tetapi pada saat kita memang mengalami emosi-emosi bergejolak itu, kalau misalkan kemarin ya aku baca-baca, kemudian aku juga ikut beberapa seminar gitu tentang si self-care tersebut. Sebenarnya self-care itu bisa kita lakukan untuk mengelola emosi-emosi kita itu, kita tuh membutuhkan waktu yang intim buat diri kita. Jadi kita memang nggak bisa tuh multitask tuh kan sebenarnya tidak ada such a thing gitu multitask. We have to do it one at a time gitu untuk fokus, untuk bisa mengerjakan satu persatu. Pada akhirnya self-care pun juga sama gitu. Kita bisa memiliki self-care yang efektif apabila kita memiliki waktu intim dengan diri kita. Contoh, kalau tadi yang udah cerita tentang self-care, misalnya Mbak Esi gitu, kemarin ada 21, mungkin kalau nggak salah 21 Days of Abundance gitu, ikut ya, ada challenge, meditations, dan lain-lain. Dengan adanya meditasi tersebut, itu kan beliau, Mbak Esi punya waktu khusus nih, sendiri gitu ya, mungkin sekitar 5 atau 10 menit untuk menenangkan diri, atau mencoba melupakan kondisi yang ada dulu untuk fokus pada diri kita, karena ternyata memang self-care itu untuk kita bisa lebih aware dengan diri kita, untuk kita bisa tahu bagaimana sih kita worth gitu pada diri kita sendiri. Ternyata stillness atau dalam keintiman dalam diri kita tuh dibutuhkan. Kegiatannya tidak perlu dengan meditasi saja ya, bisa juga mungkin beberapa orang dengan cara berdoa. Gitu ya, berdoa biasanya lebih hening gitu dilakukan, atau menarik diri dari situasi rumah ke pojok untuk lebih tenang, tutup mata, dan biasanya ada kegiatan melatih nafas gitu. Nah, itu memang kalau untuk latihan self-care atau untuk latihan mengelola emosi, latihan nafas tuh penting dilakukan. Aku biasanya ada istilahnya namanya mantra. Nanti kita mungkin bisa coba sama-sama ya sebelum sesi selesai. Gitu aku biasanya menginitiate gitu. Coba kita melakukan sebuah mantra. Jadi mantra itu adalah hal-hal positif yang bisa kita bawa ke dalam diri kita dan break for a while gitu untuk sementara untuk kita bisa melakukan stillness itu. Nah, tapi ini yang menarik. Kalau self-care itu salah satunya untuk membuat emosi kita menjadi lebih positif, ternyata manusia itu juga harus banyak bergerak. Gitu. Padahal sekarang kita ruang geraknya udah sempit, di rumah aja gitu ya. Nah, tapi ternyata kebutuhan supaya kita lebih positif terisi gitu ya, nutrisi-nutrisi yang mental-mental, emosi-emosi positif itu terisi, ternyata secara penelitian kita tuh juga harus bergerak. Itu makanya sekarang kan banyak orang-orang punya hashtag 10.000 langkah, atau ayo berjemur gitu ya, bergerak, atau lakukan hobi ya. Masak kan nggak hanya berdiri aja ya Mbak ya gitu ya, pasti harus harus motong-motong, atau nyiram tanaman juga harus angkat-angkat dari bawah ke atas, dari luar ke dalam, dan lain. Jadi harus ada aktivitas bergerak, dan itu perlu dilakukan intens di dalam kegiatan kita sehari-hari, setidaknya ada 15-30 menit untuk bergerak. Dan yang terakhir itu kita mendekati diri ke alam. Nah, tapi kan kalau kondisi sekarang kita susah ya, makanya tadi aku bilang kalau kita butuh take a break for a while gitu, sementara waktu, bisa nggak sih kita melihat yang hijau-hijau di luar, yang ada aja gitu di luar gitu. Supaya mata kita mungkin kalau beberapa mungkin audiens di sini lagi work from home, kayak saya juga kita juga ada work from home, back to back meeting gitu ya, kita selalu meeting, atau anak-anak kita di rumah sekolah online, kan kita terpapar dengan cahaya dan jaraknya tuh dekat ya, dengan layar tuh nggak bisa jauh, nggak bisa semeter gitu, pasti kan dekat. Itu kan kita biasanya pusing, capek, lelah, makanya untuk melihat jarak jauh dan pergi ke alam itu membuat menjadi hal yang penting gitu pada saat untuk melakukan self-care gitu, supaya kita lebih aware dalam diri kita dan melakukan hal-hal yang bisa positif. Oke. Jadi memang kalau saya boleh ulang, intinya kita mengenali dulu ya diri kita.
Dan setelah itu di mana kita bisa take a break gitu ya. Dan ternyata itu nggak dosa gitu ya. Jadi orang tua untuk mengakui, aduh lelah nih gitu ya, menarik diri sejenak begitu ya. Kayak tadi enak tuh Mbak Elis tuh ya, kompak sama suami, terus meditasi, yang lain mungkin bisa berdoa dan melakukan hal-hal yang apa namanya yang kesukaannya gitu ya, untuk me time-nya. Karena jujur aja kadang saya juga excuse buat diri saya, aduh penuh emang nggak bisa multitasking ya, karena betul dalam 1 detik ini ya tetap harus A gitu ya, tapi ternyata ya bukan gender ya, kalau ibu-ibu kan kadang-kadang listnya banyak ya, to do listnya. Habis ini apalagi kalau pagi ya, mandiin udah pada bisa mandi, tapi ya memeriksa gadgetnya, mau sekolah online, padahal mamanya juga harus meeting online begitu ya. Ini sesi curcol juga nih ya buat saya gitu ya. Jadi memang mengingatkan kita ya, nggak salah kita diam sejenak gitu ya, mengakui bahwa aduh itu tadi ya mungkin yang benar, senang yang wangi-wangi, mungkin cium aromaterapi apa gitu ya. Nah tapi kalau Mbak Elis tadi udah kasih ya tips-tipsnya atau yang udah dilakukan ya sama suami. Terus kalau relasi dengan kadang kan sama selain sama spouse, pasangan, kita juga punya konco-konco ya, itu juga menguatkannya biasanya ngopi-ngopi cantik nih, nggak bisa gitu kan. Dan ternyata semua juga sama, hektik gitu. Ada pengalaman-pengalaman Mbak Elis dengan teman-teman di luar sana yang dibatasi nggak boleh ketemu gitu, tapi ternyata bisa saling menguatkan nih gitu ya, walaupun dibatasi gitu. Ya, kalau aku masih punya virtual virtual istilahnya. Jadi misalnya aku kebetulan nggak minum alkohol gitu, cuman teman-temanku kan ada yang minum juga. Nah kita kayak apa ya, wine and draw session. Jadi kita berberapa ya, kita berenam, kadang-kadang jadi ada juga yang di temanku, ada yang di SF 1, ada yang di Sydney 1. Karena pandemi justru kita jadi punya jadwal rutin untuk betul di hangout seperti ini. Terus kita tebak gambar. Ketawa-ketawa aja. Ya, buat lucu-lucuan aja. Jadi yang nggak penting tapi ya, happy ya. Lucu-lucu aja. Kita bisa ketawa, udah gitu sambil kayak kita main-mainan online itu, kita ya ngobrol aja, update tentang cerita beberapa teman, ada yang justru sedang hamil kembali gitu, anak kedua, terus ada yang ternyata di Melbourne mereka udah mulai lebih enggak lockdown istilahnya, tapi sisanya ya ada teman-temanku yang di Jakarta juga, ya kita tetap kontekan biasa sih. Jadi kita ada apa ya istilahnya punya ritual mingguan gitu. Udah gitu to be honest, kalau aku sendiri aku punya bubble teman-teman yang maksudnya kayak kita sama-sama tahu kita kemana aja. Jadi kebetulan gini, anakku itu aku cutiin dari sekolahnya. Dan dari teman-teman sekolahnya itu kita janjian gitu. Kita janjian untuk ada play date untuk si anak-anak ini ketemu berbarengan. Cuman bertiga sih sebenarnya gitu. Nah dari sisi kitanya juga kayak tanpa mengurangi protokol ya, kita kayak nggak deket-deketan segala macam. Akunya itu pada saat anak-anak ketemu, misalnya kita selalu cariin activity buat mereka. Misalnya contohnya hari ini kita bake cookies, mereka bisa bikin cookies. Nah tapi di luar dari itu orang tuanya kita bertiga, kita yoga bersama gitu. Nah jadi kita juga jadi yang kayak kita tahu, oke, kita sama-sama jaga ya. Jadi kita nggak break, kita nggak kemana-mana, nggak ketemu orang lain, tapi ketemunya si orang-orang ini aja yang kita tahu. Mereka juga nggak kemana-mana. We've tested ourselves juga, kita so far aman, dan kita nggak kemana-mana juga. In hope that ya kita nggak menularkan dan tidak menambah ini. Cuman kita juga merasa ada kepentingan untuk anak-anak kita juga tetap bersosialisasi, walaupun memang sangat-sangat terbatas. Gitu sih dari sisi aku. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau kembali ke Mbak Karmel,
ini situasi yang terbalik gitu ya saat ini ya. Kayak tadi Mbak Elis cerita yang jauh-jauh susah ketemu sekarang dimungkinkan karena virtual gitu ya. Yang biasa ketemu malah sulit gitu dibatasi sampai playdate-nya 3. Oh, kalau 3 itu biasanya anak-anak ya 3 udah heboh sih ya. 3 sama 30 anak sama aja hebohnya ya. Baking kue segala macam itu. Nah, kan suka ada pepatah ya, kalau lagi jauh wangi gitu ya. Kalau lagi deket waduh lah gitu ya. Nah, itu ada tipsnya nggak ya Mbak Karmel? Karena kita serumah terus nih gitu kan. Mungkin di awal-awal pandemi itu asik mama kerja dari rumah gitu ya anak-anakku gitu. Tapi lama-lama mungkin pertanyaannya mama kapan ke kantor? Berarti itu udah ini ya, udah alarm gitu, ini mamanya udah mulai nih gitu. Gimana tuh Mbak Karmel? Oke, sebenarnya kalau dari yang tadi pertanyaan Mbak Marta lebih bagaimana satu keluarga ini bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu. Anggaplah kita memang sulit sekali berinteraksi dengan orang. Mungkin Besti salah satu yang bisa berinteraksi gitu, tapi kan terkadang kayak saya agak sulit gitu ya punya playdate sama teman-teman anak saya tuh susah karena rumahnya mungkin jauh-jauh atau tidak terlalu sedekat itu karena anak saya baru masuk ke sekolah yang baru gitu. Artinya memang karena kita selalu di rumah ya sedih senang sama-sama di situ, artinya kita memang harus membangun kesepakatan bersama bagaimana kita mau adaptasi dan membuat sebuah kegiatan sama-sama yang menyenangkan sama orang-orang di rumah. Nah, siapa yang bisa melakukan itu adalah kita sebagai orang tua gitu. Karena kan anak susah ya suruh nge-planning gitu punya kegiatan di rumah itu sangat sulit. Tapi dengan adanya seperti ini gitu pasti isu-isu baru tuh akan muncul gitu. Yang contoh misalnya anggaplah aku cerita aku lagi nih, aku juga curhat nih jadi Mbak Marta. Ya misalnya kayak di rumah aku tipenya yang aku nyaman-nyaman aja sih di rumah walaupun aku butuh keluar buat olahraga gitu ya, sekitar rumah, tapi saya masih nyaman di rumah. Tapi kalau suami saya tuh tipenya harus keluar gitu. Selain karena ada tuntutan, karena suami saya juga entrepreneur, itu ada tuntutan pekerjaannya dia memang harus mengawasi dan lain-lain. Tapi di satu sisi dia nggak bisa di rumah aja, dia akan stress out. Nah, akhirnya kita kan itu adalah situasi yang kita nggak bisa kontrol. Di luar ya, pandemi itu kayak kita tidak bisa kontrol. Mau pergi jalan-jalan seenaknya itu juga harusnya tidak dilakukan. Jadi yang kita bisa kontrol adalah apa yang bisa kita lakukan di rumah sama-sama. Gitu. Jadi kita fokus dengan apa yang kita bisa kontrol. Karena kita di rumah sama-sama, supaya kita menyenangkan tuh apa? Kita akhirnya duduk bareng, diskusi sama suami, sama anak-anak kita. Jadi oke, kita mau planning apa? Misalnya anak-anak deh dulu ya, dengan anak-anak, kalau anak-anaknya usia sekolah gitu biasa udah bisa diajak diskusi. Pagi kamu fokus ya, home learning. Nanti kalau udah siang, kita makan siang, habis itu doing satu quality time sama-sama nih, break dari aktivitas kerjaan kita, baik si bapak, ibu, dan si anak gitu. Atau pas lagi lunch time kita bikin sebuah kegiatannya sama-sama. Itu difokuskan dan itu benar-benar kita harus be seen dan be there gitu. Tidak bisa main handphone sambil beraktivitas sama anak dan suami atau sebaliknya gitu. Jadi kita benar-benar di situ quality time gitu sama keluarga. And then biasanya kalau udah sore boleh deh kasih pilihan, misalnya suaminya mau main sama teman-temannya, si anaknya mau main dengan permainannya dia di rumah, saya mau punya Netflix time sendiri gitu. Itu kan diberikan kesepakatan bersama gitu. Jadi untuk menghindari ya tadi, biasanya memang kalau jauh-jauh wangi, deket-deket bau apa gitu ya. Aku lupa deh itu nanti bahasanya apa. Cuma kalau sekarang kan kita harus mau nggak mau dempet-dempetan terus gitu. Jadi ya udah kita kontrol apa yang kita bisa kontrol di rumah gitu. Salah satunya dengan quality time itu yang kita sepakati sama-sama. Oke, nah menarik tadi pernyataan terakhir yang Mbak Karmel bilang, ya udah kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Nah ini kan lagi bicara emotional self care. Bisa dijelaskan kepada kita Mbak sebagai orang awam tapi yang menjalaninya, bagaimana kita bisa tahu nih kalau sebetulnya nih emosi yang sedang kita hadapi ini
cenderung bahaya gitu. Ya contohnya aja ya yang lagi viral beritanya, karena mendampingi anak belajar gitu ya. Pasti ada cerita di baliknya itu. Kita nggak bisa menjudge gitu kan ya. Sampai anaknya dipukul. Gak usah jauh-jauh lah. Tadi siang aja saya mendampingi anak bikin PR. Wah, saya sudah lelah gitu ya, karena di sini meeting, Zoom meeting ini, mama ini PR-nya bagaimana gitu ya. Pada aduh mama nanti malam mau nge-webinar gitu ya. Udah berkecamuk deh gitu ya. Dan itu bagaimana kita bisa tahu ini udah mulai nggak sehat nih kayak gitu. Clue-nya apa tuh Mbak Karmel? Nah, sebenarnya kayak kalau misalkan masalah stres gitu ya, pada saat lagi tadi cerita Mbak Marta, pasti hampir semua audiens di sini merasakan hal yang sama, begitu juga aku. Ya, kalau dulu jarang-jarang berteriak, sekarang berteriaknya lebih sering gitu di rumah gitu ya. Wah, ya udah 2 oktav. Bintang 1, bintang 2, jangan sampai jenderal gitu, bintang 4 gitu ya. Gitu. Jadi sampai mana, sejauh mana akhirnya kalau istilah di psikologi menjadi red flag-nya. Sampai sejauh mana sih gitu. Kita sebenarnya pada saat kita tuh merasa memang kalau kita sudah sering tadi emosi negatifnya yang marah-marah, nada itu keluar, atau sering, terkadang setiap beberapa orang tuh berbeda ya mengeluarkan emosi negatifnya. Ada yang marah-marah, teriak-teriak, ada yang mungkin pukul-pukul gitu, ada yang menangis, bombay gitu. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda cara mengungkapkan emosi negatifnya. Nah, pada saat itu sering sekali terjadi dan seperti tidak bisa terkontrol, dan sampai mengganggu kehidupan kita, misalkan jadi tidak merawat diri, atau jadi tidak berfungsi dengan baik, malas makan gitu ya, terus sampai atau kalau tadi yang udah tingkatannya sudah sampai ada kontak fisik dengan anak yang bisa melukai anak, itu kan sudah di luar batasan parenting gitu. Artinya memang orang tua harus mencari bantuan profesional atau bantuan terhadap support system di lingkungan. Itu karena untuk menjadi sebuah keluarga bahagia kan memang mau nggak mau kita yang harus berdaya. Kita memang mau nggak mau, itu memang tuntutan seorang ibu tuh harus berdaya gitu. Jadi karena anak itu bisa menjadi berdaya kalau merasa dicintai. Tapi untuk dicintai itu kitanya juga harus mencintai diri kita sendiri kan. Nah untuk itu makanya kita harus melakukan self care. Nah itulah yang menjadi ya sekarang untuk saat ini mau jadi tujuan utamanya, bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita dulu gitu, supaya kita bisa membantu orang-orang di rumah. Oke. Ya, kepada Bapak Ibu peserta yang ada di sini, silakan monggo kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu mumpung ada ahlinya ya, Mbak Karmel dari Rumah Dandelion ya. Nanti bisa diceritakan juga ya ngapain aja di rumah itu, apakah berbeda dengan rumah-rumah kita lainnya gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Eli sendiri nih, sambil kita menunggu ya, sepertinya belum ada Q&A ya. Dari yang kita diskusikan mungkin semuanya sudah, iya itu saya banget gitu ya. Kalau dari Mbak Elis, pernah ada selama 6 bulan terakhir ini mungkin, ini kayaknya udah red flag-nya saya nih gitu. Yang kayaknya, wah ini udah burn out atau gimana? Pernahkah? Walaupun enak ya, ada nge-yoga segala macam, aduh saya boro-boro ya olahraga, saya ngepel aja deh supaya bergerak gitu ya. Gimana Mbak Elis? Kalau dari sisi aku, burnout tuh pasti ada sih. Mungkin lebih gimana menyikapinya ya. Kalau aku sih, yaitu karena kecemasan, terus di awal-awal kecemasan berlebihan. Udah gitu sempat juga pada saat di tengah-tengah pandemi, awal-awal itu kan emang mendekati Lebaran ya. Nah, mendekati Lebaran, kebetulan ART juga pulang, otomatis waktu itu aku masih menyusui anakku juga gitu. Jadi kayak emang keputusanku waktu itu emang menyapih anakku gitu. Karena waktu itu memang dia mulai merasakan bahwa, oh mama sekarang ada di rumah terus nih. Ada sama aku terus nih. Yes, kapanpun aku mau
kayak ya udah gitu. Sedangkan ya kerjaan kan pasti jalan terus walaupun kita di rumah, kerjaan itu terus ada gitu. Jadi belum lagi karena dia waktu itu sekolahnya belum aku cutiin, terus benar-benar harus submit his report, kayak bikin videonya, apalagi especially di umur 2 tahun, kerjaannya ya kayak sensory play dan segala macam yang cukup bikin berantakan, jadi pusing gitu. Jadi aku lumayan kayaknya merasa, aduh, udah kayaknya nggak bisa nih, ini red flag buat aku. Aku duduk bareng sama suamiku, aku diskusi bersama dan berbagi, istilahnya bagi tanggung jawab. Kalau aku janjian gitu. Kebetulan anakku sangat-sangat clingy terhadap aku. Ini aja mungkin kalau dengar dia tuh lagi minta turun dari tadi karena kayak mama gitu. Karena aku nggak tahu kenapa, kayak karena jadinya dia terus-terusan sama aku, dia jadi susah banget dilepas gitu. Dia pengennya selalu ada aku, anaknya gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku janjian sama suamiku gitu. Nah, janjiannya adalah dia tetap ya intinya kayak oke, dia willing untuk bangun lebih pagi untuk punya me time-nya dia, yaitu dia lagi suka banget sama tanaman dan dia koleksi tanaman yang aneh-aneh. Terus dia bikin kayak rooftop di atas rumah kita, dikumpulin lah tanaman-tanamannya dia. Terus setiap pagi dia bangun lebih pagi untuk ke atas ngopi sambil nyiram-nyiramin tanamannya. Tapi setelah itu dia akan membantu aku dengan pekerjaan rumah, especially maksudnya kalau kayak yang kalau pel dan sapu itu kita ada kayak pakai alat pel elektronik. Nah, cuman kalau kayak misalnya yang kayak cuci piring gitu, aku masak, suamiku yang cuci piring misalnya. Terus aku misalnya kebagiannya cuci baju, atau aku kebagiannya ngurusin anak tidur, ngurusin anak apa. Nah, suamiku tuh janjiannya adalah dia yang ngurusin anak mandi gitu. Jadi aku kayak selalu berbagi-bagi itu karena istilahnya yang kita obrolin adalah oke, ini kita setim nih, kita nggak bisa musuhan. Di zaman lagi kayak gini, sebisa mungkin jangan musuhan sama orang terdekat kamu, especially your support system gitu. Menurutku malah jadinya nggak bikin jadi solusi, malah jadi nambah masalah. Jadi buat aku sebisa mungkin aku dan suami itu jadinya gandengan tangan nih, karena oke, anakku ini masih umur 2 tahun, kayak di awal pandemi even belum 2 tahun, dia masih mungkin butuh banget bimbingan dan butuh banget kayak orang tuanya untuk ngasih tahu dia pelan-pelan, karena dia juga belum terlalu ngerti gitu, belum bisa diajak kompromi istilahnya gitu. Jadi especially pas lagi nggak ada mbak ya, oke, kita harus berdua banget nih, gimana caranya? Pokoknya ada apa-apa kasih tahu ya. Dan suamiku selalu lumayan sensitif juga, dalam artian kayak kamu nggak apa-apa nggak gitu. Tapi on the other hand, aku juga selalu nanya, kamu aman nggak nih gitu? Kamu aman nggak? Terus kita selalu bagi, misalnya kebetulan biasanya kita di kerjaan di kantor itu kan emang dia bagian part yang kreatif banget, aku part business gitu. Jadi kita emang bisa ngebagi banget, dan mau nggak mau karena kita harus attend to our son, kita bagi waktunya gitu. Terus misalnya aku harus ngurusin kayak bagian yang apa, yang bagian A, ya udah jam meeting aku udah kasih tahu ke dia, dan kita masukin jam meeting di Google Calendar kita. Jadi kita punya kalender masing-masing. Aku pegang kalender suamiku pegang kalenderku, tapi setiap pagi kita akan align. Ingetin siang ini aku akan ada ini jadwal ini ya. Pas jam ini aku butuh bantuan kamu. Dan kita selalu kayak anakku kan rutin banget. Jadi jadwalnya emang aku biasain udah rutin banget supaya kita bisa bergerak lebih lebih fluid. Jadi istilahnya adalah dia jam tidurnya, jam makannya udah tepat banget. Nah, kita susun meeting kita around gitu. Dan yang misalnya kayak yang kita harus lakukan bersama, kita susun pas jam anak kita lagi tidur gitu. Nah, kebetulan kalau sekarang dengan ART sudah ada, Mbak sudah ada, ya setiap meeting kita udah janjian, Mbak, nanti jam segini kamu tolong ajak Saka main ke depan ya, main ke halaman.
jalan-jalan, sekalian dia earthing, sekalian dia berjemur, terus kita meeting. Gitu sih jadinya. Oke, terima kasih Mbak Elis. Nah ini menarik, ada pertanyaan dari peserta ya. Contoh Mbak Elis tadi contoh yang berhasil ya membagi peran begitu ya. Tapi ini ada yang bilang case-nya saya merasa cemas, cemasnya berlebihan. Dan ketika saya mencoba cerita kepada pasangan, namun seringkali pasangan saya itu denial akan yang saya rasakan ya dan malah merespon dengan marah karena ikut merasa terbebani akan kecemasan yang saya rasakan. Apa yang seharusnya saya lakukan? Mbak Karmel, nih dapatnya nih pasangan yang malah nggak suportif, malah denial gitu ya. Malah nambah masalah. Nah, ini piye nih? Terima kasih ya mau berbagi di sini gitu. Memang kondisi ini seperti saat ini pastinya tidak mudah, tidak hanya kepada ibu yang mengalami isu cemas. Mungkin Bapak juga sebenarnya dalam kondisi yang saya juga tidak tahu apakah sebenarnya dia juga cemas atau dia malah denial dengan situation, so dia juga memiliki masalah isu sendiri gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membutuhkan sebuah support, kita tahu kita sudah membutuhkan bantuan, tapi kita tidak punya di rumah, gitu. Jatuhnya kan jadi seperti itu. Biasanya sih kalau aku sarankan, memang ada baiknya kita mencoba untuk yang lebih profesional, misalnya ke psikolog, atau sekarang memang banyak komunitas-komunitas yang muncul untuk merasa aman bercerita, gitu, untuk bisa meluapkan kecemasannya, ketakutannya, untuk bisa membantu kita biar berjalan di jalan yang benar gitu ya, secara emosi dan secara fungsi gitu untuk bisa menjalani kehidupan. Tapi memang kalau misalkan support system itu tidak ada di rumah dan memang membutuhkan bantuan, menurut saya bisa dibantu dengan profesional sih. Gitu. Satu-satu. Jadi nanti kalau misalkan memang ibu sudah selesai dengan bisa mengelola kecemasannya step by step, sudah bisa lebih kontrol, mungkin bisa membuka malah sesinya, apakah malah si bapak butuh bantuan atau ibu dapat membahas. Kemarin saya merasa seperti ini, kenapa tidak bisa support, dan itu bisa menjadi bahan diskusi lagi nanti ke depannya seperti apa. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Karmel, dan ini ada 2 pertanyaan yang tipe-tipenya sama nih ya. Mirip ya? Ya mirip-mirip ini dengan anaknya gitu ya, karena yang satu ini anaknya aktif gitu ya, sebagai orang tua kita tidak bisa mengimbangi keaktifan tersebut sehingga malah energi negatif marah gitu yang muncul ya. Kemudian juga ada yang sampai marahnya sama anaknya jadi sampai keterlaluan nih gitu ya, udah kontak fisik gitu ya, sampai mencet lengan atau nyubit pipinya. Nah, dan tapi orang tua merasa ada yang salah gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Karena saya nggak punya support system. Ya. Oke, jadi aku mau coba jawab yang ini kali ya, yang tadi yang sudah sampai merasa di luar batas pada saat melakukan parenting bersama anaknya. Aku coba jawab yang itu dulu, walaupun sebenarnya mirip tapi agak berbeda juga. Kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak punya biasanya kalau kita sudah melakukan hal-hal negatif, khususnya dengan tadi ya kontak fisik dan lain-lain, makanya kita suka mendengar namanya lingkaran setan. Kalau dulu kan istilah-istilah awam tuh lingkaran setan, itu lagi. Jadi pada saat kita tidak kelola dengan baik emosi-emosi kita itu yang negatif ya, yang rasa marah, rasa lelah itu, biasanya itu akan awalnya mungkin dari sini, lama-lama lebih kencang gitu ya, yang namanya kontak fisik itu akhirnya juga bisa menjadi intens gitu. Tapi kan ibu ini sendiri ada tadi yang masuk, dia sudah mulai menyadari sepertinya nih saya udah ada yang salah nih. Kayak aku harus, which is itu udah is a good point, udah a good step for you untuk bisa menyadari diri. Aku kembalikan lagi ke ibunya. Apakah
ibu itu merasa lelah. Kalau aku menganggapnya itu ini lelah ya, mengasumsikannya karena tidak punya support system di rumah. Gitu. Artinya memang kalau kita lelah, kita akan terpicunya tuh akan cukup cepat untuk marah dan melakukan hal-hal yang di luar batasan kita. Jadi aku menyarankannya lebih cari waktu untuk istirahat. Gitu. Nah, bagaimana nanti anaknya? Nah, memang kemarin seperti 2-3 minggu lalu tuh aku membahas istilahnya namanya parental burnout. Nah, parental burnout itu kondisi di mana stresnya itu udah berlebihan. Mungkin seperti ibu ini, aku nggak tahu apakah sudah hampir mengalami burnout itu sendiri. Tapi udah masih ada energi nih untuk mencoba menolong dirinya supaya ini tidak berlebihan. Nah, terkadang burnout itu terjadi karena minggu lalu juga Mbak Astrid, rekan aku juga bahas ya tentang parental burnout. Itu adalah statement-statement yang mau kita capai, achievement yang mau kita capai. Apa ya achievement tuh? Tuntutan yang harus kita capai sebagai orang ibu. Contoh, aku tuh harusnya anakku tuh 2 tahun di rumah nggak boleh banyak nonton, harus mainnya sensory play-nya banyak, harus ada kegiatan aktivitasnya yang seperti ini, makan harusnya di tempat, nggak bisa sambil jalan-jalan. Contoh yang kayak gitu, punya idealisme sendiri. Tetapi pada saat kondisi sekarang kita selalu di rumah aja, sepertinya ibu ini bisa memberikan kelonggaran sedikit dalam parentingnya supaya tidak terlalu cepat lelah. Gitu ya, misalnya lelahnya ibu bisa lihat kenapa sih yang membuat lelah dan di rumah, apakah kalau masak ternyata nggak bisa efektif waktunya, ya berarti mungkin bisa dibantu satu-satu untuk bikin meal plan dulu supaya nanti tinggal tumis-tumis tok gitu ya, atau bisa makan jajanan di luar sesekali gitu ya. Atau misalnya apa yang membuat lelah? Oh, lelah itu pada saat saya mengerjakan pekerjaan rumah, harus nyapu, ngepel, cuci piring bersamaan. Nah, ada terkadang orang-orang yang perfeksionis, semuanya harus diselesaikan ya, rumah harus kinclong. Terkadang kalau dalam situasi seperti ini, karena kita memang sudah terlalu lelah sekali, apakah memang pekerjaan rumah itu bisa ditunda dulu, gitu, di-adjust lagi gitu ya. Nah, jadi paling itu dulu yang harus dikerjakan. Jadi itu sebenarnya kita mengetahui apa yang kita bisa, maksudnya kayak apa sih yang membuat kita capek, apa yang bisa buat itu kan sebenarnya kayak tadi ya pembahasan kita mengenai self awareness gitu, bahwa apa sih yang membuat hal-hal kita yang bisa lelah itu gitu, karena setelah kita tahu bagaimana kita mengendalikannya gitu ya, akhirnya kita mencoba cari waktu sendiri, bikin tadi kalau Mbak Marta punya jurnal gitu, pagi harus ngapain, siang harus Zoom meeting, malam harus webinar. Itu terkadang list-list seperti itu mungkin Ibu bisa tempel di tembok supaya membantu lebih terstruktur sih secara di rumah. Dan begitu juga anak gitu. Sebenarnya anaknya itu kenapa sih membuat dia emosi gitu. Kadang-kadang anak 2 tahun kita nuntutnya dia mau makan sendiri, padahal sebenarnya belum bisa ya. Kadang-kadang ada beberapa anak yang belum bisa. Anakku juga 3 tahun, mostly masih bisa makan sendiri, tapi masih banyak disuapin gitu. Ada juga seperti itu. Jadi terkadang tuntutan-tuntutan seperti itu yang kita bisa turunkan sedikit, supaya tidak merasa terlalu lelah di rumah. Betul, ya. Berarti kita juga ada adjustment begitu ya, supaya kita nggak lelah. Oke. Ini ada pertanyaan yang mungkin berdasarkan pengalaman Mbak Elis bisa membantu menjawab. Jadi gimana cara menemukan self care yang tepat buat kita? Ya, apakah mungkin olahraga, dengar musik, gitu ya, apa tadi virtual meeting ya sama teman-teman yang jauh di sana gitu. Dan apakah harus dilakukan setiap hari gitu ya supaya bisa mengendalikan emosi kita? Kalau pengalaman Mbak Elis, gimana Mbak Elis? Kalau aku sih mungkin aku setuju banget dengan yang tadi udah Mbak Karmel sampaikan ya. Lebih ke pertama harus kenal diri sendiri dulu, and then cari apa yang kita suka. Apa yang bisa bikin kita tenang. Kayak menurutku ada orang-orang yang mungkin selama ini aku nggak punya waktu karena kesibukan. Aku sebenarnya suka banget baca buku, tapi karena kesibukan
aku nggak even sempat baca buku gitu. Dan mungkin di saat-saat seperti ini waktunya untuk kembalikan lagi, maksudnya my passion is reading a book gitu, atau kamu menemukan ketenangan di bercocok tanam, atau kamu menemukan ketenangan di apa nih, even sebenarnya kayak menurutku dibandingin melimitasi diri, justru cari dulu apa yang diinginkan dan disukai, kemudian bisa dicari solusinya gitu loh. Misalnya contoh kayak, butuh untuk bersosialisasi bersama teman-teman gitu. Kan emang sih limited gitu, limited banget dalam artian kalau dulu bisa ketemu, bisa kayak cicat, cuman sebenarnya itu bisa dilakukan secara virtual gitu. Jadi kitanya juga harus kompromi, tapi kita juga jadi maksudnya jangan melimitasi diri dulu gitu. Yang penting cari dulu apa yang sebenarnya bisa menenangkan dan membuat diri kita happy. Karena even self-care kayak aku aja mulai berani untuk misalnya, nggak tahu, kalau nggak berani mungkin bisa ganti-gantian sama suami pijet-pijetan gitu misalnya. Tapi kalau nggak, sekarang tuh ada kayak misalnya kayak service spa yang bisa dipanggil ke rumah, tapi dengan protokol yang sangat baik gitu. Mungkin sesekali boleh untuk dilakukan gitu. Atau misalnya apa, ngulik sesuatu yang baru sih, menurutku sesuatu yang baru yang bikin kita excited kembali itu bisa sangat-sangat membantu untuk menenangkan sih gitu. Dan kalau aku sendiri, mungkin tips dari aku sendiri, aku tuh jujur lately aku sangat jarang baca berita sih, especially yang bikin aku cemas. Terus kayak misalnya sosial media juga sangat terbatas yang aku lihat gitu. Karena aku nggak mau nambah-nambahin kepusingan diri sendiri gitu sih. Gitu. Jadi kalau untuk berita, mungkin seminggu sekali aku penasaran kayak update besarnya. Kalau lagi nggak penasaran ya udah aku beneran biarin aja. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kontrol yang terpapar ke kita tanpa sengaja gitu. Gitu. Cuman sebisa mungkin yang kita bisa kontrol ya aku kontrol gitu. Contohnya aku nggak nyari-nyari berita yang bikin aku cemas. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Nah, itu menjawab banget tuh, pas ada pertanyaan yang aku sih udah melakukan self care ya, spending time buat sendiri, tapi kadang masih suka tidak terkontrol gitu ya. Dan juga ini selama masa pandemi membaca banyak berita yang malah bikin kita makin cemas gitu ya. Nah, tadi ternyata Mbak Elis juga jawab, ya udah lebih baik nggak usah dibaca atau nggak usah didengar gitu ya. Jadi kalau tadi seperti Mbak Karmel bilang di awal sesi, ini kan kita sedang memberi makan gitu ya, memberi makan diri kita nih ya. Jadi lebih baik masukkanlah hal-hal yang positif gitu ya untuk mengurangi kecemasan ya. Karena ini waktunya yang terbatas, ternyata ini mesin diesel semua, makin lama makin panas ini ceritanya ya. Jadi pertanyaannya makin banyak, jadi saya akan sortir supaya semua happy dan semua tutup webinar tidak emosi begitu ya. Karena pertanyaannya terjawab. Nah, ini ada yang menarik nih ya. Karena waktunya tinggal sedikit, saya mohon maaf saya terpaksa selektif sekali memilih pertanyaannya. Nah, ini punya suami yang tipikalnya nggak bisa ngajak main sama anak. Saya udah bagi waktu nih ya, udah bagi peran ya, supaya saya punya me time, ayo dong main sama anaknya supaya lebih bonding. Tapi ternyata anaknya dikasih gadget dan suaminya juga pegang gadget. Nah, ini caranya gimana nih, Bu Karmel, supaya suami saya bisa lebih suportif dan lebih dekat sama anak? Wah, suaminya harus konseling ini sepertinya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena udah bercerita tentang ini, karena saya juga kayak gitu nasibnya. Oh Bu, halo gitu. Ibu ya, nggak ada namanya, tenang aja Bu, Ibu nggak sendirian. Iya, Ibu ini nggak sendirian. Apalagi aku dengar cerita teman-temanku juga sama, kadang-kadang ya kalau nama bapak-bapak dia lebih suka dengan teknologi dan itu ya lebih suka sebenarnya main handphone, terus jadi tidak kesannya buat dia mungkin kayak enggak kok aku udah main sama teman anak aku gitu, walaupun dia dikasih tontonan dia juga nonton gitu ya. Tapi mungkin terkadang ya itu tadi ekspektasi ibunya tuh maunya lebih, maunya dia ayo dong main sama-sama yang non gadget, bisa baca buku dan apa dan apa. Nah, isu itu juga sebenarnya suka juga tuh di aku sesekali datang. Nah,
pada akhirnya dengan masa yang sekarang, tadi balik lagi, ibu ini apakah mau melakukan me time seperti tadi Bu Marta ya, meminta, nih anaknya dijagain dulu dong gitu ya, aku mau ngapain, entah dia mau masak, entah dia mau me time ternyata ya. Nah, jadi kita juga bisa memilih kira-kira sebenarnya tujuan utama kita tuh mau apa, kita harus prioritaskan. Balik lagi dalam situasi seperti ini supaya kita tidak burn out dan tidak stresnya berlarut-larut karena masalah ini, akhirnya kita juga yang tadi kita seperti udah bahas ya Mbak Marta, kita harus memberikan keleluasaan juga pada diri kita. Oke, mungkin malam ini akhirnya si suami misalkan kondisi udah malam-malam, ya udah deh nonton bersama-sama boleh gitu. Atau kalau di aku nih pribadi ya gitu, aku biasanya ya udah akhirnya kalau sama suami jatah nontonnya di suami. Kalau sama aku anak-anak nggak boleh jatah nonton, jadi bad cop juga gitu. Kalau mereka mau nonton nggak bisa karena aku berusaha membatasi sekali screen time-nya karena kan udah home learning, screen time-nya banyak supaya nggak nambah lagi. Akhirnya dia jatahnya memang nontonnya tuh bersama bapak gitu. Sama aku dapatnya memang kitanya harus lebih capek gitu ya, bisa seperti itu. Jadi akhirnya skala prioritasnya itu sih yang harus dibuat gitu supaya kalau misalnya tetap ada waktu bersama-sama sama suami, mungkin suaminya bingung kegiatannya apa, ibu udah bisa nyiapin juga nih sesekali gitu ya. Jadi kayak oke, aku mau masak, kau main sama anak, tapi please jangan yang nonton gitu. Artinya kadang-kadang suami males ya untuk nyiapin mainan, inisiatifnya tuh memang bapak-bapak ini suka rendah ya. Jadi mungkin kita sebagai ibu akhirnya membantu mewadahi apa yang kita inginkan. Kita inginkan suaminya bermain sama anak-anak tanpa ada gadget, ya kita berikan mainan. Ini loh Pak, mainannya ini, kamu bisa mainnya seperti ini, kurang lebih 30-1 jam main sama dia seperti ini. Nanti dia akan kayak gini, misalkan ya udah biarin aja kalau dia lari-larian sedikit nggak apa-apa, tapi tetap terus habis itu ajak lagi aja dia fokus untuk bermain ini gini. Jadi kita yang memberikan instruksinya gitu ke bapaknya. Mungkin itu bisa lebih terbantu juga dan jadi sebuah solusi. Oke. Nah, ini ada lagi salah satu peserta menyatakan sudah melakukan self-care, berusaha spending time gitu ya, tapi kadang juga tidak terkontrol gitu ya. Kalau kesenggol dikit sama anak atau sama pasangan jadi emosi gitu. Nah, apakah harus ekspektasi yang dikurangi atau harus let go atau bagaimana gitu ya? Supaya bisa lebih legowo dan menjalaninya tidak ada hambatan gitu. Bagaimana? Mungkin dari pengalaman Mbak Elis dulu. Ya, semuanya udah dilakukan nih, tapi suka tetap senggol. Kalau saya istilahnya di kantor bercanda, senggol bacok. Waduh, gitu ya, karena emosi gitu. Kalau aku mungkin kalau itu lebih ke dicari lagi ke diri sendirinya, mulai mengerti lagi, sebenarnya dicari dulu akar masalahnya kenapa jadi marah-marah. Mungkin memang benar yang tadi kata Mbak Karmel juga, lagi burn out. Mungkin burn out kerjaan, ditambah burn out parenting, burn out semuanya gitu. Terus even misalnya mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi. Aku suka banget sih tadi yang Mbak Karmel bilang, ya udah kita aja yang kasih instruksi, karena that's what I did. Jadi aku tahu anakku hobi gambar-gambar, terus suamiku juga suka, jadi aku sediain kitnya, nih kamu gambar-gambar dong gitu sama Saka gitu. Jadi itu yang dilakukan. Cuman pada akhirnya kalau misalnya kayak masih burnout, mungkin emang yang harus dicari adalah lebih ke ketenangan diri, apa yang bikin kita tenang gitu loh. Karena menurutku kalau misalnya semua udah dilakukan, mungkin yang dilakukan mungkin sudah banyak, tapi belum efektif atau belum tepat guna dalam istilah menurutku. Kayak belum bisa bikin hatinya tenang gitu. Harus dicari dulu sebenarnya akar permasalahannya apa gitu. Apakah emang beneran parental burnout, apa emang kerjaannya kebanyakan, atau apa nih, apa butuh bantuan, atau apa. Menurutku yang harus dicari tahu adalah itunya dulu, akar permasalahan. Setelah dari itu, baru dicari solusinya gitu. Karena menurutku kita bisa aja tenggelam dengan iya aku udah self-care, aku udah pijat, aku udah masak sendiri, ya udah gitu. Cuman
seperti yang tadi kita udah bahas juga, kalau misalnya kita lagi berasa capek atau burnout, otomatis kita lebih mudah tersulut sih sebenarnya. Sumbunya jadi lebih pendek banget gitu. Dan itu aku berasa banget pada saat awal-awal itu lumayan berasa, dan suamiku juga notice dan dia ngasih tahu kayak, kamu kok jadinya cepet frustasi ya kayaknya ya lately gitu. Kayak cepet stres, dan mungkin karena anakku masih kecil, aku nuanginnya ke suamiku gitu. Dan dia yang kayak, kamu jadi cepet ngambek nih gitu, kamu cepet sedih, kamu cepet nangis gitu. Nah, menurutku mungkin one thing untuk mengeluarkan emosinya dulu gitu loh, kayak membantu banget buat aku. Misalnya kayak udah kayak aku butuh waktu untuk nangis, aku acknowledge dulu, tapi at least aku harus cari tahu dulu core-nya, kenapa sih sebenarnya gitu. Mungkin harus tanya diri sendiri dulu gitu, kayak sebenarnya yang aku butuh tuh apa sih, yang aku cari tuh apa gitu. Itu sih. Dan kalau buat aku ya, kalau aku sendiri, kalau aku lagi cemas, aku tiap malam itu aku berusaha kayak mencari, menulis seenggak-enggaknya 5 hal yang aku grateful about, apa yang aku syukuri dari hari ini gitu. 5 hal. Jadi aku coba cari, jadi aku bisa kayak lumayan menenangkan diri gitu. Itu sih. Sama mungkin kalau buat aku juga berdoa cukup membantu gitu. Kalau buat aku lumayan bikin tenang. Maksudnya kayak bisa berpasrah ke sebuah apa yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar di luar sana yang kita ya faith lah istilahnya gitu. Cuman balik lagi mungkin kalau buat aku lebih ke cari sesuatu yang bisa menenangkan diri sih gitu, dan berusaha mengerti dulu apa yang kita cari dan apa penyebab dari core masalahnya gitu. Baik. Memang sesi ini seru sekali gitu ya, karena tentang kita banget gitu ya, dan waktu memang sangat terbatas gitu ya. Tapi menarik, saya mau bacakan satu statement. Ternyata ada loh di tengah-tengah kita peserta yang sangat antusias ya, karena menyatakan saya belum menikah dan belum berencana untuk menikah dalam waktu dekat, tapi sangat tertarik untuk hal-hal mengenai parenting. Wah, ini big applause ya. Karena mau tahu PR terbesar buat unmarried person supaya jadi parent yang bertanggung jawab dan nggak nyesel dengan keputusan jadi orang tua itu apa gitu ya. Wah, ini luar biasa. Saya pikir tadi udah banyak dapat lah ya tips-tipsnya. Sebelum bertempur sudah siap-siap dulu nih gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang saya pikir bisa dirangkum nanti dalam closing statement. Minta tolong dari Mbak Elis dulu. Dari semua pengalaman gitu ya, semuanya sudah dipelajari, kira-kira bagaimana nih membangun kekuatan yang endurance-nya ini, yang daya tahannya nih kayak batu baterai PET, saya nggak perlu sebut lah ya, nanti branding nih merek gitu ya. Jadi kalau pakai nggak habis-habis terus gitu ya untuk menghadapi ini gitu. Dan ini sekalian jadi closing statement-nya baik dari Mbak Elis dan juga dari Mbak Karmel. Mungkin bisa dari Mbak Elis dulu. Kalau dari aku, follow your heart, terus jalanin aja. Terus kalau bisa, janjian banget sama pasangannya. Karena menurutku parenting itu harus dari dua-duanya. Aku merasa terbantu banget karena suamiku mau involve. Dan itu kayak karena dari awal kita janjian, anak itu kan punya bapak sama punya ibu, bukan cuma punya ibunya aja gitu. Jadi menurutku harus janjian banget sih. Dan kayak yang tadi disebut berbagi peran itu sangat penting gitu. Jadi kayak yang harus dimengerti sih itu sih. Dan kayak menurutku jalanin aja karena nggak ada textbook, dan jangan banding-bandingin sama orang lain. Menurutku itu akan sangat membantu gitu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Eli. Saya suka sekali. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Memang rumput tetangga lebih jauh. Karena saya nggak punya halaman ya gitu ya. Ya karena setiap orang datangnya. Kalau dari Mbak Karmel, bagaimana ini supaya kita bisa daya tahannya? Oke, sebenarnya kalau daya tahannya
supaya kuat gitu. Tadi seperti tadi Mbak Marta bilang kan kita sekarang lagi membahas makanan positif apa sih yang kita bisa bawa di dalam diri kita. Karena memang kita percaya pada saat kita berdaya, kita fulfilled with our life, gitu kita bisa membantu yang lain dan kita bisa melakukan perannya secara optimal. Apalagi sekarang dengan kondisi ini, dunia kita juga lagi dituntut supaya kita selalu sehat secara fisik. Gitu ya. Artinya kalau sehat secara fisik, kita perlu dibantu dengan sehat secara mental juga. Makanya semoga hari ini sesi tentang self-care bisa membantu ibu bapak di luar sana untuk mengenal lebih banyak diri kalian, untuk lebih banyak memberikan waktu nutrition kepada mental kita, pada spiritual kita di rumah, menyempatkan waktu sekitar 15-30 menit. Seperti tadi contoh-contohnya Mbak Esi, itu memang bisa dilakukan juga untuk orang tua di rumah, supaya tadi lebih tahu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dan apa yang bisa membuat kita bahagia di sini dan lebih berdaya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Karmel ya. Terima kasih juga Mbak Elis. Memang ini nggak akan bisa dijawab dalam waktu 1 jam, 2 jam begitu ya. Ini journey begitu ya. Tapi mungkin kalau ada yang butuh, bisa mungkin mau singgah ke rumah Dandelion, mungkin Mbak Karmel bisa jelaskan 1 menit apa sih itu rumah Dandelion, apa yang bisa dukungan apa yang mungkin bisa didapat. Rumah Dandelion itu sendiri sebenarnya kan merupakan pusat edukasi buat keluarga. Jadi kita tidak hanya ada kelas bermain, kita punya aktivitas menyenangkan buat anak-anak secara virtual sekarang. Jadi kalau misalkan orang tua bingung mau bermainnya, tadi ada yang berapa kali bingung mau kasih main apa, jadi anaknya cranky di rumah gitu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan di rumah Dandelion, tetapi kita juga memberikan edukasi. Biasanya yang kita lakukan tuh via Instagram. Jadi di @rumah.dandelion kita biasanya mengajak parents untuk ataupun keluarga individu untuk lebih oke nih secara psikis, dan juga sebenarnya kayak tadi misalkan memang butuh bantuan profesional, kita juga punya ruang konseling yang sekarang juga dilakukan secara virtual. Nanti kayak tadi, kayak sebelumnya juga ada nomor-nomornya ya, nomor-nomor yang bisa dihubungi, itu biasanya kita sangat membantu. Dan pastinya di rumah Dandelion itu sendiri, sekarang masa orang untuk didengarkan itu sangat penting. Jadi misalkan memang tidak ada support system, semoga rumah Dandelion bisa menjadi wadah yang aman buat keluarga untuk bisa membantu diri kalian bertahan dalam situasi yang sekarang. Gitu, ruang konseling kami. Iya, terima kasih sekali lagi Mbak Karmel sudah mau repot-repot berbagi. Terima kasih Mbak Elis ya. Oke. Ya, dan terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat Warna Visi Indonesia yang sudah boleh hadir ya, bertahan sama kami. Kita tahu ini juga salah satu bentuk me time-nya kita gitu ya, memberi makan, memberi nutrisi yang tepat gitu ya. Dan setelah ini boleh nonton drakor lagi gitu ya, atau mendengarkan musik lagi gitu ya, dengan segala macam genrenya gitu, dan atau mungkin bermain lagi dengan anaknya. Dan untuk sesi-sesi ke depan, webinar ataupun IG Live, silakan pantau di IG Wahana Visi Indonesia. Sekali lagi selamat malam, terima kasih, dan sehat selalu. Selamat malam. Sehat selalu dan bahagia. Betul, jangan lupa bahagia.